Halo Sobat Organik, di episode kali ini kita akan melihat organic farm di tengah kota. Memang bisa ya menanam tanaman organik di tengah kota yang super sibuk ini? Lahannya bagaimana? Perlu seberapa besar? Apa cocok iklimnya? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya secara sederhana bisa dijawab, yaitu dengan mendayagunakan lahan di rumah seadanya. Hanya saja mendayagunakan ini untuk kebutuhan yang benar-benar sangat berarti, terutama bagi kesehatan kita. It's so simple. Benarkah seperti itu? Yuk kita dengarkan dari Miss Sarah Judith mengenai kiat-kiat simple organic farm di dalam rumah ya. Kebayang nggak sih simpelnya hidup kita kalau kita tanam cabai, kunyit, terus daun bawang, daun jeruk. Pas kita perlu itu ada di rumah kita. Jadi kita cuma perlu gunting tempat, terus kita ke sana, potong, dan kita bisa masak apa yang kita mau. Nah, itu buat aku sih simple banget. Kalau kita menanam tanaman ini di rumah juga itu proses calming buat kita. Kita bercocok tanam, kita lihat mereka tumbuh, mereka sakit, kita cek, atau mereka nggak tumbuh, kita cari tahu kenapa. Jadi seperti kita hidup bersama-sama dengan mereka, karena setiap kita masak, setiap kita beraktivitas, kita membutuhkan mereka sebenarnya. Dan lihat tanaman-tanaman ini sangat mereka healthy sekali dan sangat diperlukan kalau masak. Mau masakan Indonesia, mau masakan Western, mau masakan apa aja. Ini ada cabai, ini ada kunyit, daun kunyit juga bisa dimakan loh sebenarnya. Everything is in YouTube kalau kalian mau cek. Dan ini rosemary. Setiap kita bikin steak atau kita mau roasted chicken, kita selalu pakai ini yang namanya rosemary. Tuh, kalau dicium baunya very strong and karakternya strong sekali. Jadi makanan-makanan yang kita masak biasanya meat itu semuanya baunya enak. Cabai very easy, jadi nggak ada alasan nggak nanam cabai di rumah, oke? Tapi make sure that it's organic. Ini daun mint. Sebenarnya daun mint ini sangat wangi sekali. So kita bisa bikin tea dan refreshing banget. Dan kita bisa bikin infused water. Udah nonton belum video yang infused water? Kalau belum, better go there and watch. And then tanam ini yang namanya mint ya. Oke, untuk kemangi itu juga sangat gampang untuk ditanam. Tapi kemanginya macam-macam ya. Ada yang basil buat makanan Itali, makanan Western. Ada yang kemangi yang lokal, yang kita biasa bikin lalapan atau untuk dipepes. Jadi mereka tuh berbeda. In term of smell berbeda juga karena basil lebih strong. Basil lebih strong, dan basil itu ada Thai basil, ada purple basil dan macam-macam. Jadi kegunaannya tuh macam-macam. Ya kalau aku saranin mendingan semua ditanam di rumah. Ini bunga telang. Siapa yang nggak tahu? Bunga telang tuh banyak khasiatnya. Salah satunya buat kalau sakit mata. Sama kalau kita bikin teh dan diseduh, warna tehnya berubah jadi ungu dan sangat calming. Kalau kita tanam di rumah, kita ambil aja beberapa seperti ini, kita panen. Juga bisa buat masak nasi. Jadi nasinya setelah dikasih pandan, dikasih bunga telang juga untuk warna. Jadi cantik. Jadi kita nggak makan nasi putih selalu di rumah karena we have to be creative ya.
sebenarnya kegiatan di garden tuh menyenangkan banget. Jadi jangan cuman metik dan ambil bunga atau sayuran atau daun atau cabai, tapi kita juga harus ucap syukur sama mereka, bilang terima kasih udah produce a lot of herbs and flowers. Karena lihat deh, makin kita ajak ngomong, biasanya mereka makin subur. Ini daun bawang paling sering kita pakai di rumah. Mau masak apa aja, mostly kita pakai kan. Ya nggak ada salahnya kita tanam di rumah. Kita bisa pakai untuk bikin sop, bikin saute, semuanya kita pakai. Dan mostly enak banget. Jadi kalau kita tiba-tiba membutuhkan, kita nggak perlu ke supermarket. Jadi kita cuma harus panen aja, ambil dan langsung masak. Tuh, enak kan? Nggak perlu ke supermarket. Bayang ya, kalau punya garden di rumah, you can grow sayuran kayak gini, and then ini organik banget karena tanahnya organik, and then kalau kita mau, kita bisa anytime panen dan langsung ditumis. Jadi ini fresh sekali, tuh, lihat, pasti pada iri. Makanya start planting sayuran dan herbs di rumah, itu ngebantu sekali. Buat punya garden itu a lot of commitment. Jadi kalau kita tanam apa di rumah, mau tanam yang kita suka atau yang kita nggak suka, itu oke, tapi kita harus punya komitmen at least Sabtu Minggu kita lihat garden kita lihat mereka tumbuhnya gimana, apa perlu kompos atau perlu yang lain, atau mereka perlu dikasih net, macam-macam. So challenge yourself untuk grow many things, dan semakin kita grow macam-macam, hamanya juga semakin sedikit karena mereka ke-distract sama yang lain. So kayak tanam romin di rumah menyenangkan banget. Jadi romin kan very easy, bisa di-jus, bisa dimakan, bisa dijadiin lalap. Jadi tinggal ambil aja, very easy. Jadi setiap hari kita bisa mampir ke garden dan lihat apa ya yang bisa kita panen. Gitu. Menyenangkan deh. Coba bikin di satu small planter dulu. Nanti kalau misalnya sudah bisa komitmen di small planter, di situ kita mulai lagi di planter-planter besar. Abis itu kita ngerasa, oh my god, ini banyak banget yang bisa diproduce dan kita feel good banget. Pasti. Pandan ini banyak banget khasiatnya dan nggak ada alasan kita nggak nanam, karena tanaman ini gampang banget tumbuhnya, dan biasanya kita ambil di bagian paling bawah untuk dipanen supaya dia makin naik ke atas. Dan ini daun bisa dibuat masak nasi biar lebih wangi, terus bisa dipotong-potong tipis-tipis juga. Jadi aromanya keluar, terus kita taruh di tray, taruh di rumah supaya rumah wangi, gak usah beli pewangi ruangan. Dan itu pakai pandan. Oke, selain vegetables, herbs yang ditanam di rumah, kita juga kalau punya space, kita bisa tanam tanaman buah favorit keluarga. Terserah apa aja. Kalau aku sukanya serikaya karena gampang, dan serikaya ini berbuah terus, nggak pernah stop. Jadi sepanjang tahun bisa dinikmatin. Dan kalau sudah dry, kita bisa ambil tuh, dan kita simpan beberapa saat di rumah, nanti dia soft baru kita bisa makan. Dan satu lagi, kita bisa tanam juga pohon pisang di rumah karena cepet banget berbuahnya, 1-3 bulan udah berbuah dan kita bisa nikmatin, dan juga kita bisa pakai daunnya buat pepes, buat masak dan sebagainya. Nah, bagaimana Sobat Organik? Menarik bukan? Yuk segera dimulai lahan organiknya di rumah. Dengan lahan seadanya, semua bisa diatur.